Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb semesta alam yang telah memberi kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara kaum muslimin dimanapun berada, channel Butuh Ilmu ini kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan syarah kitab Hilyah Talibul Ilmi karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Pada bab ini kita akan melanjutkan bab ke-11, yaitu sabar dan bersungguh dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi kita, sebagai sebab bertambahnya iman dan masalah. Baik, kita akan memulai pembahasan bab ini dari mulai bab pertama. Yang bagian pertama dulu pembukaan konten bab. Setelah sebelumnya kita membahas bahaya kesombongan, maka pembahasan berikutnya sangat tepat dan adalah sabar dan bersungguh dalam menuntut ilmu. Mengapa? Karena jalan ilmu bukan jalan yang bisa ditempuh oleh orang-orang manja, gampang bosan, cepat menyerah, dan ingin hasil besar tanpa pengorbanan. Ilmu syar'i adalah jalan yang mulia, dan jalan yang mulia selalu menuntut kesabaran, ketekunan, pengulangan, dan pengorbanan waktu dan kesungguhan jiwa. Tidak ada penuntut ilmu yang kokoh hanya dengan semangat sesaat. Yang dibutuhkan bukan hanya semangat awal, tetapi nafas panjang dan kontinu. Di zaman sekarang bab ini sangat penting. Banyak orang ingin belajar agama tetapi ingin semua cepat paham, cepat hafal, cepat bisa menjelaskan, cepat bisa mengajar, cepat dianggap berilmu. Padahal ilmu tidak dibangun di atas tergesa-gesa. Ilmu dibangun dengan sabar dalam duduk di majelis, sabar dalam membaca, sabar dalam mengulang, sabar dalam belum dikenal, sabar dalam dikoreksi, sabar dalam pelan-pelan menata dasar, sabar dalam menahan diri dari keinginan tampil sebelum matang. Karena itu posisi bab ini sangat penting dalam pembinaan penuntut ilmu. Bab ini menanamkan satu prinsip besar. Siapa yang ingin berilmu, ia harus siap bersabar dan bersungguh-sungguh. Tanpa sabar, ilmu akan tinggal angan-angan. Tanpa kesungguhan, ilmu akan tinggal slogan. Lalu bagian kedua, tekmatan dalam kitab ini, penulis kitab berkata dengan maknanya, tentu ilmu harus bersabar dalam menempuh jalan ilmu dan bersungguh dalam mencarinya. Ia tidak boleh lemah, malas, cepat putus asa, atau ingin hasil tanpa kesabaran. Ilmu harus diraih dengan ketekunan, pengorbanan, dan kesungguhan yang terus dijaga. Penjelasan makna umum dalam bab ini, maksud utama bab ini adalah ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang hanya punya angan-angan. Ilmu diberikan kepada orang yang siap menempuh jalannya. Apa yang dimaksud sabar dalam bentuk ilmu? Sabar dalam bentuk ilmu mencakup beberapa hal. Di antaranya sabar menghadapi kesulitannya memahami materi. Karena ilmu agama ini sangat luas, cakupannya sangat luas sekali. Jadi kalau kita tidak mau menempuh kesulitan dalam memahami materi, ya tidak mungkin akan bisa terwujud dalam menuntut ilmu. Sabar dalam mengulang pelajaran sama, sabar duduk lama dalam belajar, sabar menahan diri dari ganggu dunia, sabar menghadapi lambatnya hasil, sabar dalam menerima koreksi, sabar dalam menjaga adab, dan sabar dalam terus-menerus berjalan waktu tapi belum terlihat hasil yang besar. Kita lihat para ulama bertahun-tahun, puluhan tahun dalam menuntut ilmu, dalam mengajar, tapi apa buah dari hasil yang mereka lakukan? Mereka tersebar. Jadi tidak ada yang ingin menuntut ilmu hanya dalam jangka waktu pendek bisa mendapatkan hasil tertentu, tidak mungkin. Adapun bersungguh berarti adalah jiddiyah,
adanya jiddiyah, adanya keseriusan, adanya tekad, adanya kedisiplinan, adanya kemauan maksa diri untuk terus belajar walaupun hawa nafsu tidak menyukainya. Nah, belajar ini hawa nafsu kita tidak suka karena kita capek, lelah, tidak tidur, menghafal dan sebagainya, kurang tidur, lelah. Nah, jadi bab ini bukan sekedar harus bersabar, lebih dari itu bab ini ingin menanamkan bahwa ilmu tidak diberikan kepada orang santai terhadap diri sendiri. Orang yang mudah kalah oleh malas, mudah tergoda oleh hiburan, mudah berhenti ketika sulit, dan mudah puas dengan sedikitnya bekal tidak akan sampai jauh dalam jalan ilmu. Disinilah bedanya orang yang benar-benar untuk ilmu dengan orang yang sekadar suka mendengar tema agama. Yang pertama siap berjuang, yang kedua hanya maunya ringan. Dalilnya dari Al-Quran dan hadis, kita bacakan dulu dari Al-Quran. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Ayat ini adalah asas besar jalan ilmu penuh kebutuhan kepada pertolongan Allah SWT, dan salah satu kunci pertolongan itu adalah sabar. Lalu dari yang selanjutnya Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga serta bertawakallah kepada Allah agar kalian beruntung. Al-Imran ayat 200. Ayat ini menunjukkan bahwa keberuntungan tidak diraih dengan kelemahan, tetapi dengan sabar, dengan kokoh dan ketahanan jiwa. Ini sangat cocok dalam jalan ilmu. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala yang besar, akan diberi pahala mereka tanpa batas. Quran surah Zumar ayat 10. Ayat ini menunjukkan kedudukan sabar yang sangat tinggi, maka tidak heran bila sabar menjadi kunci besar dalam menuntut ilmu. Lalu selanjutnya Allah SWT berfirman, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyururatnya, mereka akan dari pagi dan petang hari dengan mengharap wajahnya. Surah Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini mengajarkan keteguhan lingkungan yang baik. Dalam jalan ilmu, seseorang juga harus bersabar dan menetap di jalan yang benar bersama ahli ilmi dan majelis ilmu yang lurus. Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkannya bagi jalan menuju surga. Di surah Muslim 26-9 sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa penuntut ilmu adalah perjalanan, dan setiap perjalanan butuh kesabaran. Lalu kita lanjutkan dari berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan dia akan dalam agama. Hadis Bukhari nomor 71, Muslim 107 sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa bahwa fikih dalam agama adalah kurnia besar, dan kurnia besar itu tidak diraih dengan malas. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Hadis riwayat Muslim 2664 sahih. Hadis ini sangat tepat untuk bab ini. Ada 3 kuncinya. Serius pada yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah SWT, jangan lemah. Lalu dalil yang selanjutnya terkait bab ini adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berusaha bersabar, Allah akan menjadikannya sabar, dan tidaklah seorang diberi suatu pemberian yang baik dan lebih luas daripada kesabaran. Riwayat Bukhari 1469 dan Muslim 1053. Penjelasan dari hadis ini sangat penting. Sabar itu bukan sekadar bakat, ia juga dilatih. Orang yang memaksakan diri bersabar, Allah akan menolongnya. Ini janji Allah ya. Lalu kita lihat penjelasan ulama terkait pembahasan bab ini. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafikin menampakkan makna bahwa jalan ilmu harus ditempuh dengan adab, ketekunan, dan kesabaran. Ilmu bukan milik orang yang hanya datang sebentar lalu pergi. Ibnu Jama'ah juga dalam Tazikat As-Sami wal Mutakil Kalim menjelaskan secara umum bahwa penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh menjaga waktunya dan tidak menyerah kepada kemalasan. Ini menunjukkan bahwa jiddiyah adalah bagian dari adab ilmiah.
Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Miftah menjelaskan maknanya bahwa ilmu termasuk kemuliaan terbesar, dan kemuliaan besar tidak dari kecuali dengan mujadah, kesabaran dan kejujuran dalam menempuh jalan. Maknanya sangat jelas, ilmu bukan hadiah bagi orang yang memanjakan dirinya. Imam Nawawi dalam biografi karya beliau nampak jelas teladan luar biasa dalam kesungguhan menuntut ilmu, menjaga waktu dan ketekunan. Ini penilaian yang penting bahwa para ulama besar tidak sampai kedudukannya dengan jalan santai. Kita lihat kalau kita baca biografi para ulama ini, sungguh takjub kita, sangat luar biasa, yang tidak akan mungkin kita sanggup menjalani apa yang telah mereka raih. Padahal zaman dulu hidup serba susah, tidak ada lampu penerangan yang seperti sekarang ini, sangat jauh. Tapi lihatlah apa yang mereka lakukan, sangat luar biasa. Tidak akan mungkin kita mampu untuk bersikap seperti mereka. Itu semuanya karena rahmatnya Allah. Sehingga kita lihat nih karya-karya mereka sampai hari ini dibaca oleh jutaan kaum muslimin. Berapa banyak itu pahala yang mengalir kepada mereka. Lalu selanjutnya kita dengar penjelasan dari Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Syiar Alam An-Munawwalah. Saat menulis kehidupan para ulama, sering tampak bahwa mereka terkenal karena ketekunannya, panjangnya duduknya dalam belajar, banyaknya pengorbanan, dan kuatnya kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Kesimpulan daripada penjelasan ulama ini, para ulama sunnah tidak memisahkan ilmu dari sabar, tidak memisahkan kemuliaan ilmu dari kesungguhan dalam menempuh jalan. Analisa ilmiah dalam logika syar'i terkait penjelasan bab ini, mengapa sabar dan kesungguhan begitu penting dalam menuntut ilmu. Ini penjelasannya. Karena ilmu itu bertahap, ia tidak turun sekaligus ke hati, ia dikumpulkan sedikit demi sedikit, dipahami demi sedikit, diamalkan sedikit demi sedikit, dan orang yang tidak sabar akan selalu merasa terlalu lama. Orang yang tidak sungguh akan selalu merasa berat. Secara logika, setiap sesuatu yang bernilai tinggi untuk pengorbanan, dan orang rela bertahun-tahun untuk mempelajari dunia, sekolah, kerja, usaha, latihan, dan seterusnya. Lalu bagaimana mungkin ilmu agama yang nilainya jauh lebih tinggi daripada ilmu dunia ingin diraih tanpa sabar dan perjuangan? Tidak mungkin. Ada beberapa musuh besar dalam penuntut ilmu dalam bab ini. Jadi alasannya malas, bosan. Ini malas untuk manusiawi semua ya. Ingin cepat terlihat hasil, mau pindah-pindah tanpa menuntaskan dasar, terlalu banyak gangguan dunia, tidak tahan terhadap proses lambat. Semua ini yang membuat ilmu tidak kokoh. Sabar juga penting karena ilmu pasti ada ujiannya. Kadang sulit dipaham, kadang tidak cocok dengan jadwal, kadang lelah, kadang harus mengulang, kadang harus merendahkan diri untuk belajar dari awal, kadang harus menahan keinginan untuk tampil. Ini penting jalan-jalan menuntut ilmu ya. Ujiannya juga beraneka ragam. Jadi jangan dikira orang para penuntut ilmu ini tidak ada ujiannya, bahkan justru para penuntut ilmu ini ujiannya yang sangat berat. Lelah, kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang dia pikirkan, harus mengulang lagi, merendahkan diri untuk belajar dari awal. Apalagi yang mengajarnya mungkin kita merasa tidak cocok. Banyaklah alasan-alasan lain yang jadi ujian dari kita penuntut ilmu. Kalau seorang tidak punya sabar, ia berhenti di tengah jalan, dan kalau dia tidak punya kesungguhan, ia juga akan puas sedikit bekal lalu menyangka dirinya sudah cukup. Ini yang tidak boleh terjadi menyinggapi hati kita. Karena itu penuntut ilmu harus mendidik dirinya sendiri. Jadi kita harus memuhasabah diri kita, memotivasi diri kita sendiri terkait belajar ini. Yaitu kita memaksakan diri kita untuk hadir di majelis ilmu, memaksakan diri untuk membaca, memaksakan diri untuk mengulang, memaksakan diri untuk menahan malas, memaksakan diri menjaga waktu, disiplin, konsisten, dan kita buat jadwal yang membuat kita terlatih untuk disiplin terhadap waktu dengan target-target yang ingin kita capai. Ini salah satu poin-poin yang harus kita paksa
kuatkan dalam diri kita dalam bentuk ilmu. Jadi harus diri kita yang mendidik agar mau untuk memaksa diri hadir, membaca, mengulang, menahan rasa malas, menjaga waktu. Inilah mujahadah, berjuang. Jadi bukan hanya kita bekerja saja yang berjuang atau mencari nafkah saja berjuang. Dalam bentuk ilmu lebih berat lagi perjuangannya. Jadi hanya segelintir orang yang benar-benar memahami ilmu yang benar. Nah, itulah beratnya perjuangan dalam bentuk ilmu. Dan mujahadah ini, perjuangan ini adalah membuka pintu futuh, pembukaan ilmu yang diizinkan Allah. Jadi tanpa kita berjuang tidak mungkin ilmu akan dibukakan oleh Allah. Apakah mungkin ilmu yang tidak kita perjuangkan tiba-tiba datang saja sama kita tanpa ada perjuangan? Itu nggak mungkin. Lalu yang bagian ketujuh dengan terkait permasalahan ini, hubungan dengan realita kehidupan saat ini, bab ini sangat sesuai dengan realita hari ini. Banyak orang semangat belajar tetapi semangat itu pendek, awal rajin lalu hilang, awal tentunya selalu bosan, awal ingin paham lalu ketika sulit sedikit pindah ke topik lain. Ini bukan jalan bentuk ilmu yang kokoh. Ada juga fenomena belajar instan, orang ingin ringkasan terus, potongan terus, cepat terus. Padahal kalau semua rasa hanya ringkas tanpa kesadaran membangun dasar, maksudnya adalah pengetahuan yang rapuh. Di media sosial lebih parah lagi. Coba lihat, di media sosial lebih parah lagi. Orang terbiasa dengan potongan pendek dan respon cepat, akibatnya sebagai bentuk ilmu menjadi tidak betah duduk lama, tidak betah membaca panjang, tidak sabar mengulang, tidak ingin semua ilmu bisa langsung dipakai bicara. Ini sangat berbahaya. Ada juga orang mudah futur karena tidak langsung melihat hasilnya. Ia merasa sudah ikut kajian, sudah membaca, tapi kenapa belum lancar bicara, belum banyak hafalan, belum paham mendalam, lalu ia kecewa. Ini menunjukkan bahwa ia kurang memahami hakikat jalan ilmu. Ilmu memang dibangun secara perlahan. Tidak ada yang simsalabim, kecuali di dunia tipu-tipu seperti di film. Itu semuanya seperti simsalabim semua. Di sini sisi lain ada penuntut ilmu yang sibuk dengan terlalu banyak urusan hal dunia sampai tidak punya stamina untuk belajar. Waktunya habis, fokusnya pecah, semangatnya terkuras, lalu ilmu tinggal niat baik saja. Ini juga realita yang harus dihadapi dengan jujur. Lalu selanjutnya bagian 8 peringatan dan penyimpangan. Yang pertama adalah ingin hasilnya proses tanpa ada proses, inginnya seperti pemain sulap, semua serba instan. Tidak, ini adalah penyakit besar yang ingin siapa yang ingin ilmu tanpa sabar biasanya hanya akan mendapatkan permukaan saja. Kedua, malas dan menuruti hawa nafsu. Kemalasan adalah racun dalam jalan ilmu. Orang yang terus menuruti kemalasan tidak akan kokoh. Yang ketiga, mulai mudah bosan dan mudah berpindah. Sedikit belajar ia pindah lagi lalu pindah lagi tanpa menuntaskan dasar. Ini merusak bangunan ilmu. Keempat, merasa cukup dengan sedikit bekal. Ini juga bahaya. Baru belajar sebentar lalu merasa sudah bisa siap bicara. Segala sesuatu ini tanda tidak sabar, tidak jujur terhadap kadar diri. Kelima, futur karena proses terasa lambat. Ilmu memang lambat. Yang salah bukan lambatnya tetapi ekspresi yang tidak benar. Keenam, menyanyiakan waktu. Tidak serius menjaga waktu. Tidak serius dalam menjaga waktu membuat semangat ilmu tinggal slogan saja. Ini pentingnya manajemen waktu dalam menuntut ilmu. Tanpa itu, tanpa kedisiplinan dalam menuntut ilmu, juga belajar tidak akan ada hasilnya yang maksimal. Lalu kita lanjutkan pembahasan yang bagian ke-9, beberapa kesalahpahaman yang sering muncul. Satu, Allah SWT berikan taufik, nanti ilmu akan datang sendiri. Salah, taufik Allah SWT datang melalui sebab, dan diantara sebabnya adalah sabar, duduk belajar, membaca,
mengulang dan bersungguh-sungguh. Nah, ini prosesnya. Sabar, duduk belajar, membaca, mengulang dan bersungguh-sungguh. Nah, ini prosesnya. Nah, tidak mungkin ilmu itu datang sendiri. Yang kedua, pentingnya cinta ilmu, tidak harus disiplin. Nah, ini juga salah. Nah, ini tidak cukup seperti ini aja. Cinta tanpa disiplin sering hanya melahirkan semangat sesat. Ilmu butuh ketekunan. Kalau sulit berarti mungkin bukan jalan saya. Ini juga tidak selalu demikian ya. Tidak tepat. Sulit adalah bagian dari jalan ilmu. Justru kesulitan itu sering menguji kejujuran. Lebih baik sedikit tapi santai. Kalimat ini benar kalau maksudnya terhadap bertahap dan istiqamah. Tapi kalau sering dipakai tapi kalau sering dipakai kalau sering dipakai tetapi kalau sering dipakai untuk membenarkan kemalasan itu salah. Nah, lalu yang kelima, kalau saya belum paham berarti saya tidak berbakat. Nah, tidak selalu. Hal ini dipahami setelah mengulang dengan sabar. Banyak dipahami setelah mengulang sabar, bukan hanya karena bakat. Lalu yang selanjutnya yang bagian ke-10, realita yang terjadi di masyarakat terkait pembahasan bab ini. Nah, fenomena yang banyak terjadi sekarang ini adalah semangat di awal yang tinggi tetapi daya tahan yang lemah. Sebab-sebabnya adalah pertama, budaya instan yang membuat orang tidak biasa berproses panjang. Kedua, terlalu banyak gangguan, hiburan dan distraksi. Yang ketiga, kurang keberhasilan sering terlalu cepat. Keempat, kurangnya pembinaan terhadap sabar dalam menuntut ilmu. Nah, yang kelima, sebagian orang lebih suka tampil menuntut ilmu daripada pejuang menjadi penuntut ilmu yang sesungguhnya. Dampaknya terhadap umat. Nah, lainlah generasi yang sangat semangat tetapi dangkal. Ilmu tidak kokoh, banyak yang cepat bicara tapi lambat matang. Banyak yang futur di tengah jalan dan sedikit yang benar-benar tahan dalam proses yang panjang. Padahal umat butuh penuntut ilmu yang sabar, bukan hanya yang semangat sesaat. Sikap seorang muslim terhadap masalah ini adalah sikap yang benar harus jelas. Pertama, penuntut ilmu harus yakin bahwa sabar adalah salah satu jalan kunci terbesar untuk meraih ilmu. Yang kedua, ia harus melatih kesungguhannya, punya jadwal, punya target, punya disiplin, dan memaksakan diri melawan malas. Yang ketiga, ia harus menerima bahwa ilmu diraih bertahap, bukan sekaligus. Nah, tidak ada yang instan ya, kecuali mie instan. Lalu yang keempat, ia harus menjaga semangatnya dengan niat yang benar, doa di lingkungan yang baik. Kelima, ia harus menghindari sikap-sikap tergesa-gesa ingin cepat dikenal, cepat tampil, atau cepat dianggap mampu. Nah, lalu yang keenam, ia harus banyak meminta pertolongan kepada Allah SWT. Karena sabar sendiri juga butuh taufik. Nah, kesimpulan dari penjelasan ini adalah penuntut ilmu wajib bersabar dan bersungguh-sungguh. Karena ilmu tidak akan kokoh pada jiwa yang malas, lemah, dan ingin hasil tanpa perjuangan. Ringkasan pelajaran bab ini adalah ilmu diraih dengan sabar dan sungguhan, bukan dengan angan-angan saja. Sabar dalam menuntut ilmu mencakup sabar terhadap proses, kesulitan dan pengulangan dan lambatnya hasil. Lalu kesungguhan berarti serius, disiplin, malas, dan menjaga waktu. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, Al-Quran dan Sunnah menegaskan tingginya kedudukan sabar. Yang salah satu penyakit ini adalah ingin cepat proses tanpa yang pikir panjang. Ingin cepat proses yang panjang, ingin cepat hasil. Lalu yang keenam, penuntut ilmu harus membiasakan mujahadah, melawan malas dan bosan. Ilmu yang kokoh adalah hasil dari perjalanan yang panjang dan sabar. Lalu kita lanjutkan ke bagian evaluasi dari bab ini adalah satu, mengapa sabar sangat penting dalam menuntut ilmu? Jawabannya adalah karena ilmu diraih secara bertahap, butuh pengulangan, pengorbanan, dan ketahanan jiwa.
Lalu selanjutnya yang kedua, apa dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah SWT bersama orang sabar? Jawabannya adalah Allah SWT berfirman, wahai orang beriman, mintalah pertolongan yang sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Al-Baqarah 153. Apa hadis yang memerintahkan untuk serius pada manfaat dan jangan lemah? Jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan melemah. Hadis Muslim 2664 sahih. Apa bentuk sabar dalam menuntut ilmu? Jawabannya sabar dalam belajar, mengulang, menerima koreksi, menjaga waktu dan bertahan dalam proses. Lalu yang selanjutnya kelima, apa musuh besar dalam menuntut ilmu dalam bab ini? Adalah musuh besarnya adalah malas, bosan, ingin cepat hasil, mudah futur dan tidak menjaga waktu. Ini penting manajemen waktu bagi para menuntut ilmu, apa yang harus dilakukan tiap hari, tiap minggu, target-target yang ingin dicapai. Ini harus ada pengaturan yang baik. Mengapa budaya instan berbahaya dalam bagi jalan ilmu? Karena membuat orang tidak tahan dalam proses panjang dan ingin semua cepat. Ini sebabnya kenapa budaya instan berbahaya. Kalau mie instan ada sebagian yang mengatakan juga berbahaya, tapi tidak tahu. Lalu kita lanjutkan ke bagian ketujuh. Apakah sulit memahami ilmu berarti bukan jalan seseorang? Juga jawabannya tidak. Kesulitan adalah bagian proses dan sering diatasi dengan sabar dan pengulangan, murajaah. Apa perbedaan antara cinta antara ilmu dan sungguh-sungguh dalam ilmu? Jawabannya cinta ilmu adalah kecenderungan hati, sedangkan kesungguhan adalah keseriusan nyata dalam usaha, disiplin dan mujahadah. Lalu kesembilan, sikap yang benar terhadap hasil yang belum terlihat cepat. Jawabannya adalah tetap sabar, terus belajar, jangan futur dan minta pertolongan kepada Allah SWT. Apa kesimpulan besar dalam bab ini? Jawabannya adalah ilmu hanya kokoh pada orang sabar, serius dan tahan terhadap proses yang dilaluinya dalam bentuk ilmu tersebut. Terakhir pada bagian ke-14, kita masuk ke nasihat penutup dan doa. Wahai penuntut ilmu, jangan buru-buru ingin memetik buah sebelum engkau benar-benar sabar dan menanam dan merawat pohonnya. Jangan iri pada hasil orang lain sementara engkau sendiri belum mau menempuh jalannya. Ilmu bukan untuk orang yang kagum kepada hasil, tetapi untuk orang-orang dalam menjalani prosesnya. Jika engkau merasa lambat, tetaplah jalan. Jika engkau merasa lelah, jangan berhenti total. Jika engkau belum paham, ulangi lagi. Jika engkau jatuh pada futur, bangkit lagi. Karena orang yang sampai bukan selalu paling cepat, paling cerdas, tapi seringkali karena paling bersabar dan paling jujur dalam perjalanan dalam menuntut ilmu. Jangan biarkan hawa nafsumu mencuri masa depan ilmumu. Lawan malasmu, jaga waktumu, kurangi hal yang tidak berguna, dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT, karena tanpa pertolongannya tidak ada kekuatan bagi kita untuk istiqomah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita kesabaran dalam menuntut ilmu, kesungguhan dalam belajar, dan kekuatan dalam melawan malas, dan keberkahan dalam waktu serta pemahaman. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran untuk ilmu, kekuatan yang untuk istiqamah, semangat dalam hal bermanfaat, dan jangan engkau serahkan kami kepada kelemahan diri kami sendiri waktu sekejap mata. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jika dalam penyampaian materi ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah SWT. Jika terdapat kekurangan atau kelemahan, maka itu adalah kelemahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada video selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.